dalam sebuah perjalanan ke seberang yang mereka alami, saudara. Diombang-ambing, 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 diombang-ambing. Dan salah satu murid menjerit dan berkata, "Guru, kami binasa." Ada rasa takut. Mereka pernah melihat Yesus berjalan di atas air juga. Tapi sekali lagi, ketika mereka dalam ketidakpunyaan mereka harus membayar pajak, Yesus mereka bilang, "Pancing salah satu ikan, ambil dari salah satu ikan itu. Dari mulut ikan itu ada koin yang kau harus bayarkan pajak kepada pemerintah." Dan ada begitu banyak mujizat. Tapi kalimat pertama yang murid-murid lontarkan ketika Yesus mau naik ke atas, naik ke surga, saudara tahu apa yang dia ungkapkan? Tuhan, maukah Engkau pada saat ini memulihkan bangsa? Padahal mereka melihat rentetan peristiwa yang begitu banyak. Tapi mereka pun hampir kehilangan keyakinan ketika mereka melihat Yesus naik di atas kayu salib. Dari 40 tahun dirangkum dalam sebuah waktu yang singkat, 3,5 tahun. Di selama 40 tahun dipimpin oleh Musa, bahkan Allah menyatakan diri dengan tiang awan, tiang api, dan memelihara sedemikian rupa. Tapi tidak memberikan sebuah jaminan kehidupan bangsa Israel itu betul-betul percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ada ketidakpuasan, ada pemberontakan, bahkan tidak sedikit ada kematian. Akhirnya dirangkum dalam sebuah waktu yang singkat selama 3,5 tahun. Dalam perjalanan murid-murid bersama dengan Yesus, ada bersama dengan mereka. Sang pembuat mujizat ada bersama dengan mereka. Allah sumber dari kehidupan ada bersama dengan mereka, dan mereka melihat betul. Tapi itu pun tidak cukup untuk memberikan keyakinan pada murid-murid. Tapi setiap peristiwa jatuh bangunnya, Allah memberikan sebuah rajutan, keterkaitan dari setiap peristiwa, supaya apa? Rencana Allah sempurna. Dan dirangkum oleh Rasul Yohanes untuk membawa kepada saya dan saudara memahami bahwa setiap hari dalam perjalanan hidup ada Tuhan yang menyertai. Ada Tuhan yang selalu, Dia Allah yang pernah mengundangmu, Dia Allah yang pernah memanggilmu. Bukan pilihan kita menjadi orang Kristen. Yesus sendiri berkata bahwa bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Bahkan sebelum dikatakan, bahkan sejak kamu dalam kandungan ibumu, aku sudah memilih kamu. Allah yang memanggil saya, Allah yang memilih saya dan saudara, dan kita masuk di dalam rencananya. Sekalipun seringkali dalam memasuki rencana Tuhan ada jatuh bangun up down-nya kita. Bagaimana akhirnya terperosoknya kita jatuh bangunnya. Ada waktu-waktu iman kita begitu yakinnya kepada Tuhan, ada waktu-waktu kita menurun. Tapi sekali lagi, tangan Tuhan tidak pernah lepas dari hidup saya dan saudara. Dia tetap menjaga, Dia tetap memelihara. Dia bukan Allah yang langsung hanya memanggil dan engkau berjalan seorang diri. Dia Allah yang memanggil saya dan saudara, dan Dia akan menemani saya dan saudara. Masalahnya apa? Enggak jauh berbeda. Terkadang kita juga mampu menempatkan diri seperti bangsa Israel. Ada begitu banyak pemberontakan di dalam diri kita. Sama seperti murid, ada begitu banyak keraguan dan ketidakpercayaan
kepercayaan arti penyertaan Tuhan. Yang pada akhirnya kita berjalan dalam selintangan air mata, yang akhirnya kita berjalan dalam banyak kegagalan, yang akhirnya kita banyak mengalami kesusahan penderitaan, yang akhirnya tidak ada ujung pangkalnya. Masalahnya bagaimana saya dan saudara dapat menikmati yang Allah pernah sampaikan melalui Yeremia. Bukankah kasih Tuhan itu selalu baru? Saudara, bukankah Dia Allah Immanuel? Bukankah Dia Allah Alfa dan Omega? Yang awal, yang memanggil saya dalam sebuah perjalanan hidup, yang memanggil saudara dalam sebuah perjalanan hidup, dan Dia berjalan bersama-sama. Hanya seringkali kita menempatkan diri seperti bangsa Israel dalam ketidakpuasan kita, dalam ketidakpercayaan kita. Masalahnya bukan ada atau tidaknya Tuhan, terletak bagaimana sikap hati kita dan cara pandang kita terhadap Allah itu. Itu sebabnya Rasul Yohanes membukakan rahasia Alfa dan Omega. Dia yang mengawali, Dia juga yang akan mengakhiri. Saya dan saudara mengisi dari setiap perjalanan hidup. Dan dalam perjalanan hidup dari awal sampai akhir kita ditudungi dengan awan kemuliaannya. Seperti Allah memimpin bangsa Israel, ditudungi dengan awan supaya engkau tidak panas, supaya engkau dapat perteduhan. Ketika di tengah kegelapan malam aku memberikan kehangatan, ada tiang api. Bukankah itu juga yang Allah bawa saya dan saudara hari-hari ini? Sekalipun ada begitu banyak sakit penyakit, ada begitu banyak penderitaan, tapi dengar berita baiknya, Dia tidak pernah tinggalkan saya dan saudara. Dia Allah yang bertanggung jawab akan hidup kita. Dia Allah yang sanggup melakukan segala sesuatunya untuk saya dan saudara. Asalkan saya dan saudara benar-benar sama seperti Rasul Yohanes memandang. Itu sebabnya doa dari Rasul Paulus katakan, aku berdoa. Dia bukan lip service, dia bukan sedang basa-basi di hadapan Tuhan, tapi dia memiliki sebuah hasrat dan kerinduan bahwa biarlah setiap orang percaya dapat menikmati anugerah Tuhan, dapat menikmati panjang dan lebar kasih Tuhan dan damai, dapat menikmati. Bangsa Israel day by day ngalamin mujizat, tapi mereka tak bisa menikmati mujizat karena hati dan kepikiran mereka masih terpaku kepada manusia. Murid-murid 3,5 tahun hanya berpikir tentang apa yang dipikirkan manusia, bukan apa yang dipikirkan Tuhan. Masalahnya seringkali kita memenjarakan keperkasaan Yesus. Masalahnya adalah kita seringkali memenjarakan kedahsyatan keajaiban Tuhan dalam ketidakpercayaan. Mari kita runtuhkan setiap rantai jeruji ketidakpercayaan itu diruntuhkan. Dan kita mau bilang, Tuhan, aku ingin menikmati setiap hari kasih karunia, kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Benar saudara, ada kegelapan malam, kita gak bisa mungkiri. Murid-murid ngalamin kegelapan malam, murid-murid terombang-ambing di tengah danau Galilea. Bangsa Israel juga selama perjalanan 40 tahun ada masa peperangan. Bahkan ketika dipimpin oleh Yosua ada ngalamin peperangan. Mereka melawan 7 bangsa besar. Tapi sekali lagi, DNA-nya adalah kemenangan. Targetnya adalah kemenangan.
Tidak ada pernah ada bayang-bayangan kegagalan. Karena bukan soal bangsa Israelnya, tapi soal rencana Tuhan atas bangsa Israel. Tentang bagaimana Allah memfokuskan diri kepada umat kesayangan. Dan biarlah hidup saya dan saudara meresponi setiap kasih Tuhan. Dengan cara bagaimana saudara? Menikmati setiap kasih Tuhan. Ada pergumulan tetap ada. Tujuan dari balik setiap pergumulan hidup supaya saya dan saudara menikmati kasih dan pemeliharaan. Tujuan dari setiap peristiwa yang kita alami supaya kita betul-betul mengerti rencana Tuhan. Tuhan itu baik. Ada waktu kita ngalamin susah supaya kita ngerti arti sebuah jawaban doa. Tujuannya apa? Supaya kita lebih melekat kepada Tuhan. Tujuannya supaya kita lebih dekat sama Tuhan. Supaya kita nggak bisa bilang begini, kalau engkau diberkati, engkau nggak berkata begini, itu karena hasil usaha saya. No. Kalau engkau mendapat sebuah promosi dari sebuah pekerjaan dan engkau berkata itu karena kepintaran dan kecerdasan saya, no. Itu karena Tuhan Yesus. Kalau engkau bisa ada sampai hari ini dan kuat terpelihara, itu karena anugerah Tuhan buat kita semua. Day by day, kasih karunia Tuhan selalu baru buat saya. Dia menyertai dari awal sampai akhir hidup saya dan saudara. Yang akhirnya tidak hanya mendapatkan gambaran surga, tapi kami menikmati keindahan surga. Kami menikmati kemuliaan surga. Doa saya untuk jemaat, biarlah setiap hari kita nikmati anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah. Di dalamnya ada pemeliharaan, di dalamnya ada kesembuhan, di dalamnya ada keajaiban, di dalamnya ada pemulihan, di dalamnya ada penghiburan, di dalamnya ada kekuatan. Itulah anugerah yang Tuhan berikan buat saya dan saudara. Tundukkan kepala. Haleluya. Sama-sama manggil Tuhan. Say thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami menikmati setiap kasih-Mu dalam perjalanan iman. Engkau yang sudah memanggil kami adalah Allah setia dan adil. Maka Engkau menggenapi setiap janji untuk kami semua. Masih ada 10 bulan ke depan yang akan kami jalani. Tapi satu hal yang kami tahu, bahwa kasih Tuhan selalu baru setiap hari. Engkau Allah Alfa dan Omega, Allah yang awal dan yang ada, dan yang akan membawa kita kepada kekekalan. Itulah Yesus Kristus. Terima kasih. Sama-sama katakan, terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima Tuhan sedang menyediakan mujizat baru. Tuhan menyediakan berkat yang baru di bulan yang baru. Dalam perjalanan hidupmu gak ada yang hilang. Tidak ada yang hilang dalam perjalanan iman.
Mungkin beberapa tahun yang lalu, 2020, saya pribadi bilang, Tuhan, sepertinya saya banyak kehilangan. Saya kehilangan tiket ke luar negeri, harus ke Israel, ke Turki. Jadwal saya hilang. Ke Amerika, ke Australia, ke Hong Kong, hilang sana. Dalam perenungan selama 50 hari doa puasa, dan Tuhan bukakan ini, saudara. Selama engkau percaya kepada Yesus, tidak ada yang pernah hilang. Entah itu bisnismu, entah itu pekerjaan, tidak ada yang hilang. Yang Tuhan taruh di hati saya adalah penundaan. Semua yang kita lakukan itu seperti deposito di hadapan Tuhan, dan Dia Allah yang tidak berhutang. Dan itu menjadi keyakinan saya bilang, thank you God. Aku meraihnya, aku mendapatkannya. Engkau Allah yang tidak pernah berhutang. Bukankah aku berjanji kepadamu, tahun-tahun yang hilang akan aku kembalikan. Gak ada yang hilang, saudara, dari hidup. Tuhan menyediakan buatmu. Dan ini yang menjadi iman saya di hadapan Tuhan, janji. Sehingga gak ada alasan untuk kita mengeluh, gak ada alasan untuk kita kecewa, gak ada alasan untuk kita tawar. Semuanya Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Semuanya yang indah, yang kuat. Mari ketika kita menaikkan ucapan syukur dan katakan terima kasih kepada Tuhan, buka hatimu dan buka pikiranmu, dan biarlah ada hujan mujizat, ada hujan keajaiban